Shalom, puji Tuhan kalau pada hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan judul beribadah dengan karakter Kristus. Beribadah dengan karakter Kristus berarti ada hubungannya antara beribadah dengan karakter Kristus. Berarti bahwa kita beribadah, yang Tuhan mau adalah beribadah dengan karakter Kristus. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah ibadah yang sejati yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita lihat di sini bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah dengan berkarakter Kristus. Sehingga bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tapi kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kita buka dulu ayat yang kelima. Di sini dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan imannya, kekuatan pengetahuan firman-Nya, kekuatan untuk bergantung kepada Tuhan, itu mereka pungkiri. Padahal mereka menjalankan ibadah. Firman Tuhan mengatakan, jauhilah mereka itu. Kenapa? Ini ayat kok malah kita disuruh menjauhi. Karena karakter yang jahat itu akan lebih mudah mempengaruhi kita. Sehingga kita pun secara tidak sadar perlahan-perlahan kita akan bisa menjadi orang yang jahat juga. Dan kita mau lihat apa mereka siapa. Mereka yang mempunyai karakter yang bagaimana. Yang Tuhan mengatakan walaupun secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Menjalankan ibadah itu adalah orang yang datang beribadah. Maupun orang yang menjalankan ibadah adalah orang yang memimpin ibadah. Orang yang melayani di dalam ibadah. Tidak terbatas. Mereka semua secara lahiriah, secara kasat mata, mereka menjalankan ibadah mereka semua. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Siapa mereka? Ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti ini adalah masa-masa yang dimaksudkan sekarang saat kita lagi menghidupinya. Kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ingat tadi di ayat yang kelima, kita bukan membicarakan semua manusia, tetapi khusus kepada orang-orang yang menjalankan ibadah. Jadi jangan berpikir bahwa kalau orang yang menjalankan ibadah seperti kita semua termasuk saya di sini, bahwa kita ini sudah berkenan di hadapan Allah. Hati-hati. Kita harus melihat, koreksi diri kita masing-masing, apakah masih ada karakter-karakter yang tercatat dalam sini, ada dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa menyembunyikan antara kita satu dengan yang lain. Kita datang gereja dengan secara wow. Dengan menampilkan dengan semuanya kita tahan hanya untuk selama paling lambat
2 jam. Tapi begitu kita keluar dari tempat ini, begitu keluar selesai ibadah, kita kembali kepada semula menjadi orang-orang yang berkarakter seperti ini. Ini adalah bahaya sekali. Karena Tuhan mengatakan jauhilah mereka. Kalau kita aja manusia disuruh menjauhi mereka seperti ini, apalagi Tuhan. Boro-boro mereka bisa masuk surga. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan disampaikan hari ini, jangan membuat kita semakin takut, kemudian kita kecewa, kemudian kita undur daripada beribadah. Bukan. Tapi supaya kita memperbaiki diri selagi masih ada kesempatan. Supaya jangan kita memasuki dan mempunyai karakter yang seperti ini, karakter lama. Yang semuanya kita bisa mempunyai ini, tapi ini sebelum kita percaya Tuhan. Sebelum kita menerima arti daripada kematian dan kebangkitan Tuhan. Setelah kita percaya dan beriman kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kita, seharusnya kita sudah tidak lagi memelihara karakter-karakter seperti ini. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Orang yang sudah mencintai dirinya sendiri itu orang yang tidak bisa memperhatikan orang lain. Bahkan dia menuntut orang lain untuk memperhatikan dirinya. Menuntut orang lain untuk melihat dia, melayani dia. Walaupun orang ini melayani, jadi pelayan di dalam gereja, tapi dia masih punya karakter bahwa dia minta untuk orang yang melayani dia. Bukan hanya pelayan-pelayan yang biasa-biasa, yang asyir, yang apa. Terutama hamba Tuhan, sekarang kita tidak usah ngomong siapa-siapa, kita bisa melihat terbuka di dalam sosial media. Silahkan saudara mempelajari sendiri. Bagaimana kita itu mencintai diri sendiri. Kita menjadi hamba uang. Hamba Tuhan pun menjadi hamba uang. Memaksakan uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena dia mencintai dirinya sendiri. Bukan mencintai jemaatnya. Bukan mencintai orang lain. Sehingga mengumpulkan uang hanya untuk dirinya sendiri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membualnya malah pakai Alkitab. Payah. Padahal di Alkitab juga sudah dikatakan bahwa pada akhir zaman banyak nabi-nabi palsu. Yang dipalsukan bukan jemaat palsu, bukan. Nabi. Tingkatan nabi itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk bisa menyampaikan suara Tuhan. Itu yang kelas yang paling tinggi. Jadi orang bisa mengatakan, wah apa yang dia katakan adalah orang, bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Makanya orang jadi percaya. Tapi Tuhan mengatakan jangan percaya pada saat-saat sekarang ini banyak nabi-nabi palsu. Bagaimana kita bisa tahu palsu tidaknya kalau kita tidak tahu yang benar? Kita perlu kembali kepada firman Allah. Supaya kita bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang palsu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Orang Tuhan paling benci dengan kesombongan. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ini sudah walaupun mereka beragama, mereka mengerti agama, tapi mereka sudah tidak peduli. Berarti ini tidak mempedulikan agama bukan berarti mereka tidak mengenal. Bukan mereka tidak beribadah. Mereka beribadah, mereka mengerti firman, mereka tahu tapi mereka tidak peduli lagi. Ayat yang ketiga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, di mana-mana bikin masalah, di mana-mana bikin persoalan. Suka menjelekkan orang. Hati-hati, mulut itu dibikin oleh Tuhan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjelekkan nama orang. Tidak dapat mengekang diri sendiri. Jadi apa yang dia mau, apa yang dia suka, dia jalankan. Garang. Tidak suka yang baik. Sukanya yang jahat-jahat berarti. 4. Suka mengkhianat. Ini sudah tidak bisa diampuni. Ini seperti Yudas Iskariot, berkhianat. Berkhianat itu adalah sama dengan membunuh diri sendiri. Orang yang bunuh diri tidak masuk surga. Baca di Alkitab. Tidak berpikir panjang. Dia hanya berpikir apa yang sekarang, apa yang dia inginkan, apa yang dia anggap benar dan menguntungkan, itu dia jalankan. Berlagak tahu, sok tahu,
mengenai firman. Wah, berlagak tahu, dia mengolah Alkitab, mengolah kata-kata semuanya. Karena itu tadi untuk kepentingan dirinya sendiri, dia berlagak tahu, sok tahu bahwa itu firman Tuhan seperti itu, padahal ngawur. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini karakter orang Kristen pada akhir zaman. Dan ini tidak boleh kita pertahankan. Karena Tuhan dikatakan di ayat yang kelima, mereka menjalankan ibadah, tapi mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Makanya Tuhan mengatakan karakter dalam ibadah. Karena ternyata karakter-karakter yang seperti tadi ayat 1-4 itu kita lakukan, tetap kita lakukan walaupun kita menjalankan ibadah. Dan ini adalah ibadah yang tidak berkenan. Tadi di Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa yang berkenan itu adalah yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kita lihat lagi contohnya. Bagaimana orang-orang yang berkarakter seperti ini, dia menjalankan ibadah, tapi Tuhan tidak berkenan. Kita lihat di dalam ayatnya. Markus pasal yang ke-7, ayat yang ke-6 dan 7. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Ini firman Tuhan yang mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Orang-orang yang tadi berkarakter, yang tadi seperti dalam 2 Timotius tadi, dia beribadah, mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya di dalam ibadah, tapi Tuhan melihat bahwa hatinya jauh daripada Tuhan. Ini bahaya sekali. Jadi dia kelihatannya wah memuji, wah hebat, wah dia menjadi pemimpin pujian. Tapi terlihat hatinya nggak ada Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yunus, kitab Yunus, di situ dikatakan bahwa ketika Yunus menerima pesan Tuhan, Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Tapi di situ dikatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi orang yang hatinya jauh daripada Allah adalah orang yang melawan kehendak Allah. Orang yang menentang apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, kita jelas-jelas kita sadar. Enggak, aku enggak mau. Ini sok pinter. Sok tahu tadi salah satunya. Sombong. Itu lebih mementingkan diri sendiri daripada apa yang Tuhan mau. Dia lebih mau dengan apa yang menjadi kehendaknya dia daripada melakukan apa yang Tuhan mau. Ini adalah orang-orang yang munafik. Dia kelihatan bagus, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dia kelihatannya melayani dalam gereja dengan wah besar-besar, wah semua manusia mungkin memuja dia, wah hebat. Tapi sebenarnya Tuhan mengatakan hatinya tidak ada Tuhan. Ini jauh daripada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan dalam hatinya. Semuanya dia lakukan dengan kekuatan manusia, dengan kesombongannya, dengan segala sesuatunya yang untuk kepentingan, untuk keuntungan nama dan dirinya. Tuhan mengatakan ini adalah orang-orang yang munafik. Makanya terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan yang di sini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau belajar supaya jangan sampai kita ini menjadi sepertinya melayani Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang munafik. Dan Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa orang yang munafik itu tidak mungkin masuk surga. Ayat yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku,
Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi dia hanya menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi liturgi. Dia menjalankan semuanya, tapi semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Ini ditujukan sebagai orang-orang Parisi pada saat itu. Mereka menjalankan liturginya dengan luar biasa, dengan secara detail, sempurna secara detail. Tapi mereka hanya menjalankan perintah manusia karena mereka tidak beribadah dengan Tuhan di dalam hatinya. Berikutnya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan 6. Berdoa. Berdoa juga adalah bagian daripada beribadah. Tadi pemuji, sekarang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kembali lagi Tuhan mengulangi, sebagai orang yang munafik. Siapa itu? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa upahnya? Mereka sudah dilihat. Bahkan mungkin mereka dipuji. Wah, suci ya. Wah, hubungannya dia dengan Tuhan dekat ya. Berdoa sampai seperti itu. Tapi sebenarnya Tuhan ngomong ini orang-orang yang munafik. Karena dia melakukannya hanya untuk show off. Banyak loh. Di waktu-waktu yang lalu, banyak kan kita berdoa sampai keliling-keliling, sampai dari udara segala macam. Kalau karakternya tidak dibentuk, kalau bukan dengan karakter Kristus, kalau tidak ada Tuhan dalam hatinya, semuanya sia-sia, hanya untuk show off. Ini firman Tuhan. Terus, 6. Tetapi jika engkau berdoa, ini karakter yang Tuhan mau. Sebagai kita, pada saat kita, pada waktu kita mau berdoa, ini karakter yang harus kita masukkan adalah, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kalau memang mau sungguh-sungguh berdoa, doanya supaya didengar, tidak perlu pamer-pamer. Tidak perlu show off. Karena berdoa itu adalah bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Ngapain kita terus pamer-pamer? Apa urusannya? Kita tutup pintu, masuk kamar dan berdoa. Ini juga masih disalahgunakan dengan orang-orang Kristen sampai saat seperti ini. Tahu? Ada orang yang datang kepada saya dan dia ini adalah pelayan Tuhan juga. Dia mengatakan, aku ini kalau pagi tidak bisa bangun pagi, dia bilang. Itu orang bisa telepon saya pagi-pagi, bisa datang ke rumah pagi-pagi untuk minta didoakan. Ya mesti tahu jam berapa dia tuh datang. Jadi saya pesan sama pembantu saya, kalau ada orang telepon cari saya, kalau pagi, kalau saya belum bangun, ataupun kalau ada orang datang ke rumah saya belum bangun, bilang, Bapak lagi berdoa, tidak bisa diganggu. Karena ini tidak ada yang tahu, dalam kamar tutup pintu dan berdoa. Ini manusia terlalu amat sangat jahat. Dia menggunakan firman Tuhan itu untuk kepentingan diri sendiri. Ini Tuhan tahu, saudara. Jangan menggunakan alasan ini untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah karakter-karakter yang Tuhan tidak mau. Supaya kalau kita berdoa itu, bisa sungguh-sungguh tuh bisa nyambung. Percuma kita berdoa sampai berjam-jam tapi tidak ada sambungannya. Bohong. Sama jangan kita telepon pakai handphone tapi tidak nyambung. Terus kita gaya-gaya. Wah, kita berdoa, kita ngomong-ngomong terus. Wah, seolah-olah kita ngomongnya sama sang raja. Padahal tidak ada sambungannya. Bohong. Itu Tuhan tidak mau. Tuhan menyayangkan. Jangan lakukan seperti itu. Tapi biarlah dengan hati yang sesungguhnya. Hati yang
ada Tuhan. Untuk kita bisa berdoa, tidak perlu pamer-pamer, berdoa dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam beribadah kita. Makanya tuh kalau dalam berdoa, kemudian kita ada bahasa roh, itu kalau kita lagi berdoa sendiri dalam kamar, boleh. Tidak perlu pamer-pamer di dalam gereja, kemudian, wah saya bisa bahasa roh dalam sedikit-sedikit, pokoknya kalau nyanyi, bahasa roh, doa, supaya orang tahu bahwa aku bisa bahasa roh. Tidak perlu. Baca firman Tuhan, saudara harus bisa mengerti firman Allah, bahwa bahasa roh itu memang diberikan sebagai salah satu karunia Allah kepada kita. Tapi bahasa roh itu adalah untuk kepentingan diri sendiri, untuk membangun diri sendiri, bukan orang lain. Malah itu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang lain jadi takut. Itu terjadi. Banyak hal yang terjadi sampai orang-orang, apalagi jiwa-jiwa baru datang ke gereja, kemudian semuanya bahasa roh. Itu yang berbahasa roh yang benar dan yang palsu campur jadi satu. Membuat orang bergidik keluar. Dia tidak mau datang lagi. Kenapa kamu kok tidak datang? Ibu aliran apa? Karismatik. Oh enggak. Sudah trauma. Karena mereka datang untuk ketakutan. Bahkan ada orang yang datang pada waktu itu sampai hari ini dia tidak mau datang ke gereja. Padahal dia orang yang baru mau masuk ke gereja. Dia orang agama lain. Dan sampai saat ini dia tidak mau lagi. Karena apa? Karena seperti itu. Jadi bukan itu tujuan Tuhan memberikan bahasa roh. Tapi untuk membekali diri kita. Membuat kita untuk semakin kuat, semakin semangat. Tapi bukan untuk dipertontonkan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Berpuasa bagian daripada ibadah. Dan apabila kamu berpuasa, Alkitabiah, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Kembali lagi dikatakan orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau orang berpuasa kemudian mukanya itu pucat, biasanya pakai make up, malah sekarang nggak pakai make up biar orang tahu. Kenapa semua pada tanya semua, kok pucat? Puasa. Jadi tujuannya memang jelas. Supaya kelihatan orang. Jadi kalau puasa jangan pamer-pamer. Ada dulu pada waktu kita lagi persekutuan, tahu-tahu datang seorang ibu, dia bilang, aku hari ini enggak ikut makan loh ya, karena aku puasa. Sampai kita nanya, yang tanya siapa? Tanya puasa ya puasa urusan kamu. Bukan berarti kalau kamu puasa kemudian kita enggak boleh makan semua. Ya. Jadi jangan berpuasa kita mengadakan puasa, tapi kita menjalankan kejahatan. Itu bukan arti puasa. Berpuasa itu adalah untuk mengontrol diri justru. Justru kita boleh melihat orang lain makan, menikmati makanannya, tapi kita mengontrol. Enggak, aku tidak boleh menginginkan. Karena aku sedang berpuasa. Itu terus dijalankan supaya bisa membuat suatu karakter yang baik. Supaya kita bisa mengontrol diri. Jadi bukan kita puasa, malah menyuruh orang lain tidak boleh melakukan. Supaya kita tidak terpengaruh. Itu salah besar. Itu kembali lagi kepada mementingkan diri sendiri. Mau seenaknya sendiri, tapi mau mengatakan bahwa sedang berpuasa. 17. Tetapi ini karakter yang Tuhan mau. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu terus. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Karena berpuasa ini adalah urusan kita dengan Tuhan. Tidak ada urusan dengan manusia sesama. Supaya kita ini jangan dilihat orang, tidak perlu. Karena tadi kan seperti saya katakan, apa hubungannya puasamu dengan aku? Kalau kamu puasa baiklah, tapi itu urusan kamu. Jadi tidak perlu. Tetap aja seperti biasanya. Happy-happy, santai aja.
tapi berpuasa dalam kehendak Allah. Berpuasa tuh bukan kemudian jalan-jalan ke toko shopping kemudian aku lagi berpuasa. Ini bagus ini, lagi sale. Enggak lah, aku lagi berpuasa, aku enggak belanja. Bukan seperti itu. Berpuasa itu ada masuk di dalam kamar seperti yang dikatakan bahwa kita berdoa, kita membaca Alkitab untuk menambah iman kita, menambah pengetahuan firman Allah, mencari apa yang menjadi kehendak Allah, untuk supaya ketika kita selesai berpuasa, kita menghidupi dunia yang nyata ini dengan apa yang kita dapatkan pada waktu kita berpuasa. Nah, itu kita jalankan. Bukan hanya kalau waktu berpuasa saja kita menahan emosi, aku lagi berpuasa, jangan bikin aku marah, supaya jangan batal. Bukan itu. Sesudahnya itu loh apa yang kamu lakukan. Sesudah berpuasa itu kita harus tetap menjalankan dari apa yang kita dapat pada saat kita berpuasa. Kita berpuasa, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Berikan aku kekuatan. Berikan aku kemampuan untuk aku bisa berubah. Untuk kita bisa membangun karakter Kristus dalam hidupku. Itu arti berpuasa. Makanya tidak perlu pamer. Apanya yang mau dipamerkan? Kemudian yang berikutnya, Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tadi sudah saya katakan bahwa kalau kita berbuat, kita memuji, kita berdoa, kita berpuasa, semuanya itu jangan melakukannya supaya dilihat orang. Karena jika demikian, kalau orang sudah memuji kamu, orang sudah kamu, kata Tuhan, itu sudah upah buat kamu, tidak ada lagi upah dari Tuhan. Terus ayat yang kedua. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini yang lebih repot lagi, ini dicanangkan di dalam rumah-rumah ibadat. Bahkan sampai di luar gereja pun dia suka pamer. Itu gereja, kalau tidak ada saya, tidak ada gereja hari ini. Aku yang mendukung mereka loh. Aku yang mendukung setiap bulan tuh kekurangannya berapa, aku tutup. Makanya kalau di gereja, ini terjadi benar. Di gereja-gereja yang besar-besar, ada kursi-kursi depan ini adalah kursi-kursi VIP. Saudara tidak boleh duduk di sini. Siapa saudara mau duduk di depan? Ini kursi-kursi hanya tersedia bagi orang-orang donatur-donatur yang besar. Saudara, ini yang Tuhan tidak mau. Mencanangkan, kemudian diberitakan, saudara, hari ini puji Tuhan kalau hari ini kita bisa merayakan hari Natal yang besar seperti ini. Seperti yang saudara lihat. Ini kemudian ada pamflet, kemudian ini ada BCA, ada Mandiri. Wah, ini semua pendonor-pendonornya dan kita bangga. Ini adalah ini seperti ini. Tuhan mengatakan jangan mencanangkan seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Karena ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi tidak perlu tahu, tidak perlu pamer. Kalau tangan aja tidak boleh lihat, bagaimana orang lain bisa melihat? Karena tangan ini pasti melihat lah. Saya mencuri, dia pasti tahu. Saya mencuri tangan kanan, tangan kiri tahu. Dia kan melihat. Tangan kanan
membunuh, tangan kiri lihat, ih kamu membunuh. Bagaimana kita harus menyembunyikan. Jadi maksudnya bahwa yang paling dekat aja tidak perlu tahu. Bukan berarti kemudian suami istri tidak perlu tahu loh ya. Kemudian ini bisa dipakai sama manusia-manusia akhir zaman ini. Istri, kamu tidak perlu tahu aku memberi berapa kepada gereja. Karena Tuhan mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Istri juga, kamu juga tidak perlu tahu. Tidak seperti itu. Yang maksudnya supaya jangan kita ini menyombongkan diri. Kita memberi itu harus dengan hati yang tulus. Bukan supaya orang melihat kemudian kita, wah, kemudian kita dapat kursi-kursi VIP. Puji Tuhan di tempat ini kalau saya membawa sudah penuh kemudian, depan Pak, depan Bu. Udah, jangan. Wah. Berarti mereka ini takut. Padahal kita tidak ada kursi VIP loh. Siapa saja silahkan duduk depan. Jadi mulai minggu depan maju. Jangan duduk terlalu belakang. Jadi Tuhan mau supaya kita memberi dengan karakter. Tidak perlu orang tahu. Ya, karena supaya kita jangan menjadi orang yang disukai, yang dipuji, yang mendapatkan pujian daripada orang lain. Ayat yang keempat. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jangan khawatir, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tahu. Tapi kita mesti hati-hati bahwa Tuhan tahu sampai dasar hati kita. Saudara bisa mengelabui manusia, tapi saudara tidak bisa mengelabui Tuhan. Dan percuma kalau kita beribadah, tapi kemudian ibadah kita tidak didengar oleh Tuhan, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Bahkan kita pun juga tidak akan bisa diselamatkan masuk kerajaan Allah. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Ini karakter dalam ibadah. Ibadah dengan karakter Kristus, yaitu persembahan, mempersembahkan di depan mezbah. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 itu adalah beribadah. Beribadah itu adalah kita sekarang ini beribadah, kita sedang mempersembahkan persembahan kita di depan mezbah. Ketika kita datang beribadah, kita melihat ada orang yang komplain tentang kita. Seharusnya tidak ada urusan sama kita. Dia mau komplain, urusannya dia. Tapi bagaimana Tuhan itu mau lebih dalam lagi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan dalam beribadah. Terutama dalam kita melayani. Jangan sampai kemudian orang beribadah, kemudian melihat kita, aduh enak aku lihat orang itu. Aku tidak bisa ibadah. Aku tidak bisa dengar firman. Oh, orangnya seperti inilah, ini loh. Ini yang berbahaya. Selesaikan dulu dengan dia, berdamai. Apa yang menjadi ketidakpuasan orang itu kepada kita. Supaya kita bisa mempersembahkan persembahan kita dengan benar. Tidak menjadi batu sandungan. Ini adalah mempersembahkan persembahan yang berkenan bagi Allah. Jadi mari saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita ini beribadah. Jangan seperti orang munafik karena kita mempertahankan karakter lama kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Langsung ayat 23.
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini di atas-atasnya berbicara mengenai kita-kita yang sudah melayani Tuhan. Bahkan yang sudah kelihatannya wah, bernubuat atas nama Tuhan. Di mana-mana dia berkhotbah, di mana-mana dia diundang, dia akan bernubuat satu dengan satu. Dan orang-orang, wah ini dia dekat sekali pada Tuhan sehingga dia mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan, itu banyak biasanya kaum wanita senang sekali kalau dinubuatkan. Lain kali kalau mau dibuatkan saya bisa buat. Jangan mau dibuatkan saudara, tidak perlu dinubuatkan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, masing-masing dengan baik, Tuhan bisa berbicara langsung. Ngapain mesti pakai orang-orang lain? Orang lain tahu rahasia kita. Itu suatu kebodohan bagi orang-orang yang suka untuk dinubuatkan. Bahkan kemudian datang, ada suara Tuhan apa untuk aku? Loh, agent. Kita tidak perlu agent. Kita mengenal Tuhan sendiri, kita bisa langsung. Ngapain perlu agent-agent? Agentnya sendiri belum tentu masuk surga kok. Dan kemudian dikatakan bahwa kalian membuat kejahatan. Karena apa? Kalian sebagai orang-orang yang munafik. Lanjut, pengkhotbah pasal yang kelima, ayat yang ke-1. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Ke rumah Allah adalah untuk apa? Untuk beribadah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Mempersembahkan korban beribadah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang berkarakter jahat. Orang yang berkarakter lama. Mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Berbuat jahat apa? Karena mereka menjadi batu sandungan. Mereka bisa mempengaruhi orang-orang, jemaat-jemaat yang lain untuk berbuat jahat juga. Itulah sebabnya dikatakan mereka berbuat jahat. Makanya Tuhan mengatakan, kalau kamu mau pergi beribadah, jaga langkahmu. Tujuan utamanya untuk ke rumah Allah, untuk beribadahlah adalah untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban. Maksudnya apa? Mendengarkan firman lebih baik daripada melayani. Melayani kalau masih dengan karakter lama percuma, kata Tuhan. Dengarkan firman. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Firman Allah itu yang bisa mengubah kita. Yang bisa membangun karakter kita menjadi karakter Kristus. Banyak orang sekarang yang mengatakan, aku tidak ke gereja karena aku tidak ada pelayanan kok hari ini. Ada orang yang dengan berbangga hati, perkenalkan saya adalah pelayan Tuhan. Pelayanan itu bukan suatu job. Bukan suatu kebanggaan. Karena pelayanan itu ingat, pelayanan itu adalah untuk mempersembahkan korban. Dan yang perlu dipersembahkan adalah tubuh kita. Tubuh kita yang hidup, yang kudus, itu dituntut oleh Tuhan. Dan yang berkenan dengan cara Allah. Makanya bagaimana kita bisa tahu supaya tubuh kita itu kudus dan berkenan untuk memberikan korban itu. Memberikan korban dengan kekudusan pun itu perlu yang berkenan, perlu dengan cara Allah. Contohnya Yunus disuruh untuk mengabarkan Injil di Niniwe. Ditunjukkan bahwa kamu harus pergi ke Niniwe, itu cara Allah, berkenan Allah. Yunus itu pergi ke Tarsis, dia juga untuk menyampaikan khotbah. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan bilang, aku tidak nyuruh kamu ke situ kok. Aku suruh kamu ke situ, lakukan. Musa sampai tidak bisa masuk ke Kanaan. Dia melakukan apa yang sesuai dengan orang-orang Mesir waktu itu minta air. Dia dengan batu itu dia memukulnya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak nyuruh kamu memukul loh. Tuhan tidak berkenan. Hati-hati saudara. Sekarang ini kita nih sok pinter, sok tahu. Bu, saya sudah tidak bisa pelayanan di sini lagi.
Saya ke gereja lain pindah. Loh, kok pindah? Iya, saya enggak keluar dari gereja kemudian saya menjadi menjadi agama lain. Enggak, saya tetap pelayanan tapi di gereja lain. Kenapa? Itu gereja besar, Bu. Wah, hebat, Bu. Hati-hati. Tuhan berkenan kalau kita memberikan persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sok-sokan. Banyak juga orang-orang dari gereja kita yang kemudian sudah sekolah, sudah mendapatkan titel, kemudian pergi gereja lain, pelayanan di gereja lain. Kan sama-sama kita akan melayani. Ingat, kita mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, tapi tetap yang harus berkenan kepada Allah. Berkenan itu adalah yang sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya perlu untuk mendengar firman Tuhan, supaya kita tahu firman Tuhan adalah Allah sendiri. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan menguduskan kita, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, dan dengan cara Allah, sehingga Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini yang Tuhan mau. Dengan firman Tuhan yang kita terima dalam setiap ibadah yang kita fokuskan, kita menerima dan kita mendapatkan remanya, kita tangkap, kita renungkan, kita hidupi dalam kehidupan kita, kita lakukan, maka Bapa itu pasti akan dipermuliakan, karena itu akan membangun karakter yang baik. Tuhan akan dipermuliakan. Tidak mungkin kita menjadi batu sandungan dan kita bisa berbuah banyak. Ini berbuah roh. Dengan demikian kamu adalah muridku. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan, yaitu kalau kamu tinggal dalam aku, kalau kita tetap tinggal dalam iman kita kepada Tuhan, tidak cukup hanya dengan beriman, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan yang kita terima dalam setiap kali ibadah itu perlu tinggal dalam hati kita. Karena kita akan dipimpin oleh firman itu dalam segala aspek kehidupan kita. Ini yang membuat hidup kita dikuduskan. Untuk melayakkan kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang selagi kita masih hidup, yang selagi kita masih bisa bekerja, yang selagi kita bisa melakukan, itu dikuduskan oleh firman Allah yang tinggal dalam hidup kita. Tidak cukup hanya kita beriman. Perlu firman Allah, maka apa saja yang kau kehendaki akan menerimanya. Bukan apa saja yang kamu kehendaki kemudian kita mau macam-macam, enggak. Karena Tuhan tahu kalau kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman ini, apa saja yang kamu kehendaki itu adalah pasti kehendak yang baik, kehendak yang kudus, kehendak yang berkenan kepada Allah. Maka Tuhan berjanji, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Jangan pakai ayat ini untuk perkara-perkara duniawi. Ini banyak sekarang dipakai, dimanipulasi untuk keuntungan diri. Tidak. Baca firman Allah di atasnya. Bahwa ini semua punya kehendak Allah. Tuhan tidak ngawur. Jangan kemudian kalau Tuhan tidak diberkati, kemudian Tuhan bagaimana? Aku sudah melayani. Aku sudah beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kok aku tidak diberkati? Lakukan dulu. Kamu tinggal dalam aku. Dan firmanmu itu tinggal dalam kamu, dalam hatimu.
Supaya ketika kita memuji Tuhan, ada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berhubungan, langsung kontak dengan Tuhan. Ketika kita berpuasa, kita berhadapan dengan Tuhan. Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Mengontrol emosi kita, mengontrol segala apa yang ada dalam kehidupan kita, karakter kita. Dan ketika kita memberi pun, kita memberi dengan cara yang Tuhan berkenan. Sesuai dengan apa yang Tuhan suruh. Bukan apa yang kita mau. Mari kita bangkit berdiri. Kembali dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Kita tutup dengan ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.